Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena menumbuhkan cinta di calon yang dijodohkan oleh orang tua. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada calon kita yang sudah dijodohkan dengan orang tua? Cinta itu butuh proses. Cinta itu bukan seperti ada yang gelinding dari langit goblak gitu, enggak. Suatu hari ada orang datang berjumpa dengan Sayyidina Umar. Dia seorang wanita. Bilang kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, saya itu nggak begitu seneng sama suami saya. Saya itu nggak cinta sama suami saya. Jadi ini ceritanya sudah menikah, tapi si perempuan itu belum cinta sama suaminya." Maka ngadu kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, saya ini nggak cinta sama suami saya. Gimana ini? Saya serumah, kayaknya saya bersama dengan dia, tapi saya tuh nggak cinta." Dimarah oleh Sayyidina Umar. Cinta, nggak penting itu. Nah, nggak penting cinta itu. Yang penting kamu tunaikan hak suami kamu dengan sebaik-baiknya, dan suami kamu menunaikan hak kamu sebaik-baiknya. Nanti cinta itu tumbuh-tumbuh sendiri. Karena cinta itu buah ketika seorang istri menunaikan hak suaminya dan sang suami menunaikan hak istrinya. Kan begitu. Bayangkan nih, saya tanya yang antum sudah punya istrinya. Walaupun istri antum rada seperti Hajar Aswad begitu. Yang mencium Hajar Aswad itu pahala loh. Walaupun istri antum seperti Hajar Aswad, ya, atau ibi, tapi ketika antum pulang ke rumah disambut, dikecup keningnya, kemudian dipersilakan duduk, kakinya dipijat, ditanya, "Mau apa mas? Mau saya buatkan kopi?" "Oh iya, ini ada kopi Benowo ini, saya sudah." Misalnya begitu. Disiapin mandinya pakai air hangat. Ya Allah, walaupun rada penyok-penyok yang wayu gitu, benar ya? Karena yang membuat wanita itu cantik itu sebenarnya sifatnya dan kebaktiannya ketika dia berusaha menunaikan hak suaminya dengan sepenuhnya. Cinta itu muncul sendiri. Makanya antum pernah lihat kan ada orang jatuh cinta sama orang cacat? Kenapa bisa? Karena dia melihat sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Itu cinta bisa. Ada orang istrinya cantik, delok jempol itu ketok cantik. Benar. Bangun tidur tuh masih kelihatan cantik. Tapi, wah, tiap hari antum dibentak. Sering keluar rumah keluyuran, manjat genteng segala macam. Coba bayangkan. Walaupun ayu nih kayak apa kan mesti mbok arep-arep mati kan. Kapan matinya? Lah kan artinya sebenarnya cinta itu buah ketika suami istri saling menunaikan hak. Nah, itu. Ini harus antum garis bawahi. Jadi jangan pertanyaan tadi itu tidak tepat. Bagaimana cara menumbuhkan cinta ketika kita dijodohkan oleh orang tua? Memang belum waktunya tumbuh. Maka jangan tanya kapan tumbuh, memang belum waktunya. Gitu. Belum waktunya. Nanti ketika sudah akad, ya, sudah saling menjajaki, saling kenalan. Oh sifatnya begini, yang dia tidak suka ini. Ketika itu saling berusaha mencari kesesuaian, kecocokan. Nah, terbangunlah di situ namanya cinta. Mau kira cinta yang gelinding ngono ya ora, enggak gitu. Konsep cinta itu tidak seperti itu. Cinta itu anugerah. Satu hal lagi yang saya harus kasih tahu. Cinta itu bukan seperti yang di novel-novel itu ya. Kamu ngukur cinta seperti film Korea, bukan. Cinta yang didefinisikan oleh orang sekarang yaitu mailun nafsi, yaitu kecenderungan jiwa melihat pasangan.
itu adalah fitrah, itu namanya tabiat. Dan itu bukan keistimewaan, karena kambing itu kalau ngelihat kambing betina ya miring dia. Iya, jago ngelihat babon ya miring. Itu namanya mail, kecenderungan, tabii namanya, tabiat. Laki-laki ya lihat perempuan ya piye ngono. Ya kok meriang-meriang piye. Ya. Dan memang begitu itu namanya tabiat. Saya kok ingat dia terus, nggak bisa tidur. Itu namanya tabiat. Memang laki-laki itu senang perempuan. Perempuan kok senang melamun, ya. Masakannya kok asin terus, ya. Nah, itu cinta. Nah, ini namanya mail. Tapi sesuatu yang Allah beri kepada binatang dan juga Allah beri kepada orang kafir, kok kita miliki, itu bukan satu keistimewaan, karena semua juga punya. Antum suka perempuan? Senang ya? Maksudnya senang sama istri, senang sama perempuan kan? Nah, bukan satu keistimewaan. Karena orang kafir juga jatuh cinta. Kambing, pitik, kucing, itu jatuh cinta juga. Berarti kalau kita miliki sebagai orang beriman, itu bukan suatu keistimewaan. Nah, ada satu hal yang istimewa yang Allah khusus berikan kepada orang beriman. Ini namanya cinta, yang satu ini namanya cinta anugerah, bukan tabiat, bukan fitrah. Jadi cinta itu ada dua, ada namanya cinta fitrah, ada cinta anugerah. Kalau cinta fitrah, semua makhluk hidup itu jatuh cinta. Pohon-pohon itu jatuh cinta. Iya. Mereka ada benang sari, putik sari dan lain sebagainya, itu menurut itu ada hubungan itu. Semua makhluk itu terbangun dengan cinta. Tapi orang beriman, orang yang di dalamnya ada la ilaha illallah Rasulullah, dia merasakan cinta yang khusus, yang tidak akan bisa dirasakan oleh makhluk siapapun. Namanya cinta anugerah. Di mana letaknya? Ketika orang itu menempuh jalan cinta, ingin dekat kepada Allah bersama, kemudian saling menunaikan hak satu sama lain, itu nanti Allah beri hadiah namanya cinta anugerah. Hingga ketika antum lihat wajahnya itu bawa masalah dari luar setumpuk, baru buka pintu lihat senyumnya, piar langsung hilang langsung itu. Bukan nambah masalah. Yang sudah berusaha diingat, ngelihat wajah dia malah ingat. Ini sial, cinta sial. Itu namanya cinta anugerah. Ingat-ingat ya. Jadi jangan antum tolak ukur cinta seperti di film Korea, di film-film India, terus kejar-kejaran, terus guling-guling. Alah, ucuk-ucuk nyanyi ngono lah. Apa ya, cinta yang hakiki itu jatuh bangun, saling menggali sifat, walaupun kadang nggak cocok, kadang nyambung lagi, tengkar lagi, baikan lagi. Saya tuh kadang tengkar juga sama istri saya. Tapi karena memang sudah dibangun dan niat akan terus membangun atas dasar pingin dekat bersama kepada Allah, itu ini diam-diaman ini. Jangan aja ngomong saya lagi. Iya, kata istri saya, udah pulang dari masjid ngobrol kita. Kita kan sedang tengkar. Iya, siapa yang mulai tadi? Nah, lupa gitu. Lupa. Baikan lagi. Tapi karena ini dibangun atas dasar kita bagaimana sama-sama dekat sama Allah. Nah, cinta yang hakiki, siapa yang berhasil membawa pasangannya, menggandengnya sampai nanti di alam cinta abadi namanya surga. Kalau dunia ini namanya alam cinta kecil sementara, namanya alam cinta sementara. Maka wadahnya kecil, hanya sampai mati. Makanya bahasanya cinta kita sehidup semati. Kalau saya kurang, ya, cinta kita sampai pindah ke alam cinta abadi. Nah, di mana itu? Sampai surga. Itu baru cinta hakiki, karena abadi, digandeng sampai surga. Kalau nggak sampai surga, nggak usah kenal. Nggak usah kenal di dunia. Ngerubuti ya. Iya, ganggu aja. Jadi kalau memilih pasangan hidup, sekalian yang langsung bisa digandeng ke surga. Terus itu namanya abadi. Paham? Nah, guys.